Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman peserta mata kuliah pilihan linguistik transdisipliner. Pada hari ini, di video ini kita akan berbicara mengenai satu artikel yang melihat kaitan antara gangguan bunyi bahasa atau SSD, speech sound disorder, dan kemampuan anak-anak atau siswa dalam membaca dan menulis. Ya, semoga sudah membaca artikelnya ya, teman-teman. Kalau belum, silakan bisa segera dibaca. Ini eh, judulnya dan abstrak ya, dan kata kunci. Penulisnya adalah Peterson, Pennington, Schreiber, dan Boada. Oke, ya dan saya mengingatkan bahwa recorded lecture hanya berisi poin-poin penting menurut dosen, begitu ya. Walaupun saya berusaha untuk memperhitungkan apa yang teman-teman butuhkan, ya. Tapi dengan demikian ada kemungkinan hal-hal yang menurut teman-teman menarik itu belum ada di recorded lecture. Jika memang demikian, silakan mengecek artikelnya, teman-teman. Ya, kita mulai. Jadi, para penulis menyatakan bahwa studi longitudinal ini berkontribusi pada literatur penelitian dengan mendeskripsikan keterampilan literasi anak-anak dengan riwayat SSD dengan mempertimbangkan fungsi bahasa yang lebih luas dan persistensi gangguan bicara. Ya, jadi kita akan melihat bahwa para penulis ini mengecek begitu ya eh, literatur-literatur terdahulu ya bahwa eh, apakah betul hanya yang namanya phonological awareness yang mempengaruhi keterampilan literasi ya membaca dan menulis atau ada sesuatu yang lain ya di sini yang diuji adalah fungsi bahasa yang lebih luas. Oke, jadi yang seperti ini belum dilakukan ya pada atau sebelum artikel ini diterbitkan ya. Tentu saja kalau teman-teman mau melihat bagaimana setelah artikel ini diterbitkan, ya bisa melihat tahun-tahun selanjutnya. Oke, latar belakang ya. Jadi latar belakang penelitian ini adalah perkembangan literasi pada anak-anak dengan SSD tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah faktor linguistik, termasuk perkembangan bahasa yang lebih luas dan persistensi masalah bicara itu sendiri. Ya, jadi untuk SSD, teman-teman ya, anak-anak yang mengalami SSD ini ketika mereka bicara, ya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang uh, lazimnya itu diproduksi oleh anak-anak yang lebih muda, begitu ya. Jadi usia 5 tahun misalnya, kebanyakannya sudah mampu seperti apa ya, misalnya semua bunyi bahasa ya dengan intonasi yang baik dan sebagainya ya tapi eh, seorang anak yang mengalami SSD usia 5 tahun ya dia terdengar seperti anak usia barangkali 4 tahun atau 3 tahun begitu ya masih ada penyederhanaan penghilangan bunyi ya penyederhanaan atau substitusi begitu ya penghilangan dan seterusnya ya jadi itu SSD jadi persistensi ini akan kita lihat ya bahwa yang diuji ya oleh artikel ini, oleh penelitian ini yang dibahas adalah anak-anak usia 7 sampai 9 tahun. Nah, sebelumnya pada usia yang lebih muda, mereka sudah mengalami masalah ini, sudah didiagnosis. Ya, tapi
apakah masih terjadi ya di usia 7 sampai 9 tahun ya ketika mereka sudah menjadi lebih besar begitu ya. Apakah masih terjadi? Kalau masih terjadi berarti persistensi begitu ya. Oke. Jadi ini nah kemudian juga eh ini ya research research gapnya ya. Jadi belum ada studi yang menggunakan desain yang memungkinkan kedua faktor ini dipisahkan sepenuhnya. Ya, kedua faktor itu adalah apakah anak dengan SSD itu juga mengalami LI, ya, LI ini language impairment, ya, atau anak ini eh, SSD lalu ada persistensi, ya. Jadi ini akan dicoba dipisahkan, begitu ya. Nah, jadi komorbid ya teman-teman, seperti kita sudah tahu dari uh, literatur atau pembicaraan di bidang medis, ya, komorbid itu berarti terjadi bersama, ya. Jadi uh, kalau anak SSD ini atau SSD itu komorbid dengan LI, ya, berarti tidak hanya masalah di bunyi bahasa, ya, yang tadi misalnya ada kata-kata harus misalnya ya atau gelas ya gelas jadi gewas misalnya ya itu tidak hanya seperti itu tapi urutan katanya ya pengimbuhan itu juga masalah ya kalau dia mengalami comorbid dengan language impairment ya seperti itu. Oke, jadi kenapa longitudinal ya teman-teman? Karena ada data yang dibandingkan begitu ya ya ketika anak-anak ini lebih muda ya ketika berumur 5 sampai 6 tahun dibandingkan dengan data ketika mereka sudah lebih besar berusia 7 sampai 9 tahun ya dari peserta yang sama gitu ya. Jadi longitudinal ini ada durasi waktu begitu ya biasanya sederhananya seperti itu. Nah, di dalam penelitian ini seperti ini. Oke, nah ini mereka mempunyai tiga hipotesis, teman-teman, yang nanti kita lihat ini semua terbukti, begitu ya. Nah, hipotesis satu, kita baca sama-sama. Secara kelompok, anak-anak yang memiliki riwayat SSD akan memiliki kemampuan literasi yang lebih rendah dan tingkat kesulitan membaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki gangguan tersebut atau kelompok kontrol. Ya, jadi RD ya, kesulitan membaca, gangguan membaca, reading difficulties. Ya, SSD sekali lagi speech sound disorder. Ya, ini hipotesis satu. Hipotesis dua, di antara anak-anak dengan gangguan bicara, ya, speech sound disorder, kemampuan bahasa secara keseluruhan akan lebih berpengaruh terhadap hasil literasi dibandingkan dengan apakah gangguan bicaranya masih berlanjut atau tidak. Oke, rasanya ini ada salah ya, yang ini salah nih teman-teman, maaf ya. Jadi sampai sini ya, sampai tidak ini. Nah, jadi hipotesis dua ya, eh, kan ada 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 tadi ya komorbid tadi ya komorbid, lalu juga ada persistensi ya. Jadi hipotesis dua eh, yang masalah komorbid dengan LI begitu ya akan lebih berpengaruh terhadap hasil literasi dibandingkan dengan ya kalau pada usia 7 sampai 9 tahun itu mereka masih mengalami SSD gitu ya. Jadi eh, bisa jadi maksudnya ya silakan double check ke artikelnya ya teman-teman. Bisa jadi ini maksudnya kalau ada anak yang SSD-nya sudah tidak ada ya di usia 7 sampai 9 tahun. Tapi dia mengalami LI gitu ya. Nah, dibanding dengan yang eh,
tidak LI, ya, lalu ada persistensi. Nah, ini akan lebih buruk ya kemampuannya yang mengalami komorbid LI, begitu ya. Jadi kalau hanya salah bunyinya ya ketika bicara, tapi kita lihat tata bahasanya baik, ya maknanya baik, itu kemampuan membacanya akan lebih baik ya daripada kalau ada tadi misalnya masalah tata bahasa ya. Walaupun ya kita ingat lagi hipotesis satu ya secara keseluruhan hipotesisnya adalah mereka semua ini ya pokoknya yang punya SSD itu akan memiliki kemampuan literasi yang lebih rendah dan tingkat kesulitan membaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ya, jadi kita harus memahami ini satu, dua, tiga, gitu ya. Nah, tiga nih, tiga ya. Jadi ini terkait bidang eh, kajian, gitu ya, teman-teman ya. Jadi di bidang kajian SSD ya, lalu juga language impairment ya juga pada umumnya bahasa anak begitu ya. Mereka mencoba mencari nih ya apa saja sih ya data-data terkait kemampuan anak begitu ya, apa saja pada usia yang lebih muda itu yang kemudian bisa digunakan untuk memprediksi kemampuan mereka di usia yang lebih besar. Begitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat sangat apa istilahnya ya, sangat penting ya di bidang ini karena kita tidak ingin masalah itu sudah terjadi ya baru kita uh, mencari solusi begitu ya, tapi bagaimana masalah itu belum terjadi ya kita cegah ya, jadi pencegahan ya. Jadi ini hipotesis ini terkait pencegahan ya dengan menggunakan uh, model ya yang sudah dibahas di literatur bidang kajian ini. Oke, peserta ada 123 anak berusia 7 sampai 9 tahun yang datanya ketika usia 5-6 tahun itu sudah ada. Ya, jadi publikasinya juga teman-teman bisa lihat ya yang data usia 5 sampai 6 tahun. Ada 4 kelompok ya. Nah, ini A ini SSD-nya sudah tidak ada ya, lalu tidak mengalami language impairment. Ya, lalu SSD-nya masih ada, ya, masih terjadi kesalahan pada bunyi-bunyi bahasa ketika dia bicara, tidak punya language impairment, ya. Jadi A dan B ini tidak punya language impairment, ya, tidak mengalami language impairment. Lalu eh, C, ya, kelompok yang ketiga, SSD-nya sudah tidak ada, ya, lalu ada LI ya, lalu SSD-nya masih ada, sorry, yang C maaf, yang C sudah tidak ada begitu ya, normalized, tapi ada LI, comorbid nih ya, lalu yang D SSD-nya masih ada dan kemudian juga comorbid dengan LI. Nah, ini teman-teman sebetulnya 123 ini termasuk kelompok kontrol ya. Jadi yang A, B, C, D ini eh, bukan 123 ya, sekitar separuhnya begitu ya. Yang kelompok ini ya, ya karena yang separuh lagi adalah kelompok kontrol ya. Oke, 4 kelompok yang mengalami SSD ya, lalu eh, dilihat ya status SSD-nya tuh bagaimana, masih ada atau tidak ya, lalu status language impairment-nya, mengalami language impairment atau tidak. Oke, kita lihat prosedur ya. Jadi ada persetujuan ya teman-teman, tentu saja dari orang tua dan anak. Tidak boleh ya secara etis ya tanpa persetujuan.
Lalu tes dilakukan di Universitas Denver, ya, universitas asal dari para penulis ini, eh, sebanyak 3 sesi, masing-masing 2 jam. Ya, jadi ini cukup panjang prosesnya. Nanti kita juga akan lihat atau mungkin teman-teman sudah membaca, ya, tesnya memang banyak. Oke, urutan tes itu sama, ya, di antara 100 sekian peserta tadi. Kemudian tes yang dianggap utama oleh para peneliti, ya, yang penting atau sangat penting dilakukan lebih awal untuk mencegah data hilang jika peserta keluar. Ya, oke. Nah, lanjut. Ya, ini yang tadi, ya, ada kelompok, ada 4 itu, ya, dari mana taunya? Ya, kita para peneliti menggunakan tes-tes begitu, teman-teman, ya. Nah, ini yang di atas, ya, 2 alat utama ini untuk apa namanya, SSD-nya, ya, masih ada atau tidak, ya. Kalau masih, itu seperti apa kemudian, ya. Ini 2 alat utama untuk SSD. Ya, lalu hasilnya adalah sebagian besar anak SSD sudah pulih di usia 7-9 tahun, ya. Jadi yang persisten itu tidak banyak, ya, 7 anak di usia yang lebih eh, besar, ya, 7-9 tahun. Tapi di 5-6 itu mereka betul mengalami SSD. Ya. Oke, lalu bahasa dan IQ, ya. Jadi ada tes bahasa, ya. Jadi apa yang dianggap bahasa begitu, teman-teman, ya. LI-nya itu dari mana? Nah, ini dari sini. Ya, jadi ada juga yang nanti muncul lagi, ya, semantik, sintaksis, ya, berdasarkan bagian-bagian dari tes-tesnya. Lalu LI itu jika skor di bawah dari atau sama dengan 81 berdasarkan norma tes-tes yang dipakai. Begitu, ya. Oke, lalu IQ nonverbal, ya. Jadi kan verbalnya mereka bermasalah begitu, ya. Kalau disuruh bicara, ya, disuruh membaca, mereka itu kesulitan. Nah, jadi untuk bisa mengukur IQ dengan akurat, ya, atau lebih akurat, ya, lebih mendekati kemampuan anaknya, diukur yang nonverbal, ya. Jadi ada namanya pattern construction and matrices, ya, DAS. Ini yang dipakai oleh para peneliti. Oke. Lalu penilaian kognitif dan literasi ada 3 kelompok besar, ya. Kesadaran fonologis, ya. Kesadaran fonologis itu sederhananya adalah kemampuan untuk memanipulasi bunyi, ya, memanipulasi bunyi-bunyi dalam kata, ya. Jadi misalnya eh, sound matching, misalnya, ya, eh, diberikan kata-kata, ya, misalnya, lalu eh, ada kata yang menjadi contoh, ya, ada bunyi awalnya mungkin M, ya, lalu anak diberikan pilihan, ya, 3 kata misalnya, lalu diminta untuk memilih yang bunyi awalnya sama dengan contoh tadi, ya, M. Nah, cari deh tuh yang eh, 1, 2, 3, ya, yang mana yang awalnya M. Ya, tanpa tulisan, teman-teman, ya. Kesadaran fonologis itu tanpa membaca, ya, menyimak saja. Dan kemudian menunjukkan kemampuannya dengan bicara, ya, atau mungkin dengan eh, cara yang lain, ya, menunjuk, ya, bertepuk tangan dan sebagainya. Tapi tidak ada menulis dan membaca yang jelas. Lalu penamaan cepat, ya, ini rapid color and object naming, ya. Sederhananya mereka ditunjukkan warna-warna dan benda-benda, ya, yang kemudian diminta disebutkan namanya apa. Ya, misalkan ada merah-merah, ya, cepat, tapi ininya, ya, dari merah mungkin kuning, hijau, dan seterusnya, ya. Lalu benda-benda, ya, ditunjukkan dengan
cepat ya. Jadi aksesnya pun ya untuk tahu makna dan bunyinya begitu ya, ini terjadi dengan sangat cepat. Oke, literasi teman-teman ya. Jadi ada dia pakai WIAT dan GORT eh, volume yang eh, ketiga ya, literasi. Jadi tes membaca, mengeja dan memahami, kemudian membaca lancar dan akurat ya. Jadi yang nanti masuk ke dalam statistiknya itu hasil dari ini begitu ya, literasi. Oke. Ya, jadi hasil ya. Jadi di sini anak dengan SSD ya yang kelompok eh, A, A dan B atau apa tadi ya? Sebentar kita lihat ya. Anak dengan SSD. Nah, oh berarti rasanya semuanya ya. Oke, anak yang punya riwayat SSD, apakah dia persisten atau tidak begitu ya? Itu secara signifikan memiliki skor literasi yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Ya, ini hipotesis satu. Ya, terbukti. Ini tes statistiknya, detailnya bisa teman-teman baca. Ya, silakan nanti kalau mau dibahas di kelas. Ya, lalu ada ini nilai signifikansinya ya. Oke, kemudian mereka juga menjalankan tes yang lain ya untuk mengontrol IQ nonverbal ya dan kemudian IQ nonverbal dan status sosial ekonomi ya tapi tetap signifikan ya karena misalnya kenapa status sosial ekonomi ya jangan-jangan yang mengalami SSD itu SES-nya rendah ya jadi SES ini mungkin mempengaruhi hasil literasi ya skor literasi yang lebih rendah tapi ternyata tidak gitu ya berdasarkan data ini. Oke, nah kemudian literasi antara anak SSD dan kontrol ya, resiko reading disorder ya, resiko mengalami masalah eh, membaca dan menulis begitu ya. Nah, jadi kelancaran ini untuk bisa dikatakan reading difficulty begitu ya, mengalami reading difficulty itu adalah fluency di bawah 80 ya angkanya. Nah, hasilnya adalah anak SSD 22,1% mengalami reading difficulty. Ya, ini lebih dari seperlima ya dari eh, jumlah yang menjadi peserta ya, jumlah yang dites. Lalu yang kontrol itu 5,4% ya yang dikatakan beresiko untuk mengalami reading disorder. Dan perbedaan antara 22,1 dan 5,4% ini perbedaannya signifikan ya P-nya lebih kecil dari eh, 0,05 gitu. Ya, jadi eh, ya gitu ya resikonya lebih besar ya untuk anak yang mengalami SSD. Walaupun yang kontrol ya yang tidak mengalami SSD itu juga punya risiko ya teman-teman ya. Tapi yang sedang difokuskan di sini adalah yang anak SSD begitu ya. Tapi silakan kalau mau mengambil informasi ya statement bahwa yang tidak mengalami SSD ya itu juga dapat mengalami reading disorder begitu ya silakan. Nah, prediktor ya apa sih yang bisa memprediksi begitu ya supaya kita bisa mencegah ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menguji apakah kemampuan bahasa di usia 5 sampai 6 tahun ya time one lebih kuat memprediksi literasi masa depan time two usia 7 sampai 9 tahun daripada keberlanjutan atau persistensi SSD.
Ya, jadi eh, yang mana nih yang lebih tepat ya untuk memprediksi data literasi yang sudah didapatkan, yang sudah ditunjukkan di bagian sebelumnya ya. Jadi kesimpulannya, persistensi SSD, SSD tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan literasi jika bahasa diperhitungkan. Ya, jadi eh, dia mengalami RD nih, ya, tapi eh sorry, dia SSD-nya masih berlanjut, masih ada ya pada usia 9 tahun. Tapi belum tentu ya literasinya juga akan eh, bermasalah begitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Ya, jika bahasa diperhitungkan. Ya, jadi hubungannya ya SSD itu uh, kausal ya kepada performa literasi ya itu tidak seperti itu ya. Bisa jadi ini kausal tapi eh, ada faktor-faktor lain begitu ya yang eh, berpengaruh ya dan di sini diusulkan ya eh, kemampuan bahasa ya LI tadi ya. Oke. Dan tidak menunjukkan hubungan signifikan ya. Bukan oh dia masih SSD pasti bahasanya sorry pasti membacanya bermasalah ya, tidak seperti itu yang di sini ya maksudnya. Oke ya, gangguan speech sound disorder. Oke, nah kita lihat nih di sini reading difficulty ya lebih banyak itu terjadi pada anak yang SSD dan LI ya 66,7% dibanding SSD saja 10,3%. Ya, jadi SSD saja itu belum cukup ya untuk pada usia 5 sampai 6 tahun itu belum cukup untuk memprediksi performa membaca dan menulis pada usia 7 sampai 9 tahun. Ya, harus ditandemkan ya dengan LI begitu. Karena kalau LI-nya ya kemampuan bahasa, gangguan bahasa itu tidak dicek, ya kita hanya bisa menemukan itu 10,3% eh, anak begitu ya. Nah, jadi kita harus eh, hati-hati di sini. Ya, RD lebih banyak pada anak SSD plus LI dibanding dengan SSD saja. Oke. Ya, phonological awareness. Anak SSD tampil lebih buruk dalam phonological awareness di time 2 ya karena memang teori yang eh, banyak dipakai ya dan sudah terbukti eh, SSD itu adalah karena masalah pada phonological awareness ya yang seperti tadi ya anak-anak ini performanya buruk begitu ya di bawah rata-rata ketika memanipulasi bunyi ya di dalam kata-kata dan memang masih ya terjadi di usia yang lebih besar. Oke, ya jadi di sini kemampuan bahasa tetap prediktor lebih kuat untuk phonological awareness dibandingkan persistensi SSD. Ya, namun persistensi SSD memberikan kontribusi kecil terhadap phonological awareness. Ya, lalu language impairment dan SSD ya kalau terjadi persistensi keduanya berpengaruh terhadap phonological awareness. Ya, kesimpulannya persistensi eh, gangguan bunyi bahasa ya SSD itu terkait dengan gangguan fonologis berkelanjutan, bukan masalah literasi jangka panjang.
Ya, jadi kalau masih mengalami SSD, ya, gangguan fonologisnya ini juga persisten, ya, masih ada nih. Tapi belum tentu ya literasinya juga akan di bawah rata-rata, gitu ya. Tidak cukup ya hanya persistensi SSD, ya, berdasarkan analisis yang dilakukan. Nah, ini yang model ya, teman-teman. Singkat cerita, ya, ini yang lebih pas begitu ya untuk memprediksi itu adalah model yang memperhitungkan phonological awareness, kemampuan sintaksis, dan nonverbal IQ. Begitu ya. Jadi tidak hanya phonological awareness. Ini poin dari para peneliti ya, tidak hanya yang phonological awareness, tapi juga kemampuan sintaksis dan nonverbal IQ. Ya, ini yang lebih kuat kekuatan prediksinya. Ya, jadi model multiple deficits lebih cocok dibanding core phonological deficit. Ya, phonological awareness tetap penting, tapi sintaksis dan non-verbal IQ juga sangat berkontribusi dalam perkembangan literasi anak dengan SSD. Gitu ya. Oke. Jadi di sini eh menurut saya kalau kita bisa ambil satu poin ya teman-teman dari hasil ini adalah bahwa eh, bahasa secara luas ya kalimat-kalimat, eh, kosakata ya, kalimat yang tepat untuk konteks apa gitu ya, ketika meminta, ketika menerangkan sesuatu, ya, ketika bercerita tentang topik-topik eh, yang seperti apa begitu ya, itu tetap harus di exposure ya, tetap harus diekspos, harus tetap dipaparkan kepada anak ya, walaupun dia atau bahkan lebih penting begitu ya ketika anak ini mengalami SSD. Ya, jadi bukan berarti anaknya kesulitan bicara gitu ya, eh, apa bukan kesulitan bicara karena fisik ya teman-teman ya, fisiknya semua baik gitu, tapi ada nih pola-pola bunyi yang dia susah, yang harusnya lazimnya sudah tidak susah ya pada usia misalnya 7 sampai 9 tahun. Nah, tetap harus dipaparkan kepada bahasa ya yang lazimnya kita pakai sehari-hari. Ya, tetap harus eh, komunikasi dua arah ya, tetap harus dengan eh, tata bahasa, dengan sintaksis ya, dengan kosakata semantik yang lazim begitu ya, jangan dikurangi. Nah, itu satu poin yang bisa kita ambil ya. Oke. Jadi eh, kembali ke slide sebelumnya, temuan mendukung model multiple deficits ya. Hasil lebih konsisten dengan model multiple deficit dibandingkan dengan core phonological deficit ya. Kita ingat kembali ada data 5 sampai 6 tahun dan data 7 sampai 9 tahun, begitu ya. Nah, SSD terkait dengan kesulitan fonologis jangka panjang dan anak dengan riwayat SSD memiliki resiko RD ya, LRD lebih tinggi, begitu. Ya, lalu namun ya kita kutip dari artikelnya, namun banyak anak SSD tidak mengalami RD ya meski mengalami masalah fonologis. Ya, jadi menurut para penulis ini merupakan tantangan bagi teori bahwa phonological awareness secara langsung menyebabkan RD. Ya, jadi eh, tidak langsung seperti ini begitu ya teman-teman ya, ada kemampuan bahasa itu yang uh, ingin diingatkan ya oleh penelitian ini ya, hasil-hasilnya tadi sudah uh, ditunjukkan.
Ya, temuan ini juga mendukung kritik bahwa hubungan phonological awareness dan literasi mungkin dua arah, bukan satu arah. Ya, maksudnya misalnya phonological awareness itu mempengaruhi literasi. Ya, dan literasi juga mempengaruhi phonological awareness. Ya, jadi kalau mungkin awalnya phonological awareness-nya kurang, ya, tapi eh, diajak ya untuk latihan membaca secara rutin, ya, latihan menulis. Nah, poin-poin ya informasi yang didapatkan dari latihan membaca dan menulis ini pada gilirannya akan juga memperkuat phonological awareness, ya. Jadi ini dua arah, ya, dan eh, ini sebuah kritik begitu ya. Awalnya yang teori phonological awareness dan literasi ini satu arah gitu ya. Jadi ini ada kritik. Oke, jadi implikasi kesulitan membaca pada anak dengan speech sound disorder tidak hanya disebabkan oleh phonological awareness, melainkan melibatkan berbagai faktor lain. Ya, seperti tadi, apakah ada comorbid dengan language impairment, ya. Sehingga hal ini mendukung pendekatan yang lebih kompleks dan individual dalam intervensi. Ya, kompleks misalnya eh, kegiatan-kegiatannya harus dibuat lebih macam-macam begitu ya, tidak hanya yang berkaitan dengan bunyi bahasa ya dan membaca ya, tapi juga uh, membaca dan bahasa ya untuk memperbaiki misalnya tata bahasanya ya untuk memperbaiki misalnya penggunaan imbuhan ya kalau belum tepat kita latih ya supaya tepat. Oke, dan individual ya karena eh, tidak ada dua anak yang persis sama kemampuannya, ya, tidak ada yang persis sama kelemahannya. Jadi harus dilakukan assessment anak per anak, ya, dan kegiatannya juga anak per anak, ya. Lalu kemajuannya juga dilihat anak per anak, ya, penyesuaiannya juga demikian, ya. Jadi eh, individual, ya, harus ada apa? Mungkin penyesuaian begitu ya teman-teman dalam pendekatan yang dilakukan di dalam intervensi ya kegiatan-kegiatan untuk membantu anak-anak ini. Baik, silakan teman-teman baca kembali ya artikelnya. Silakan juga bisa highlight ya hal-hal yang uh, menurut teman-teman menarik ya dan tentu saja silakan bisa menyiapkan pertanyaan dan eh, sharing ya pengalaman yang akan kita lakukan di eh, sesi kita. Baik, terima kasih ya. Kita segera bertemu ya teman-teman ya di kelas ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.